Gimana caranya orang-orang di Taiwan tanda tangan, bahkan gimana caranya aku di Taiwan tanda tangan untuk dokumen-dokumen penting, bahkan untuk surat nikah yang seperti ini. Jadi, di Taiwan itu nggak kenal tanda tangan yang seperti ini nih. Kita tahu ya, kalau kita di Indonesia, pasti kita disuruh sama orang tua kita untuk bikin tanda tangan. Semakin susah, semakin bagus. Bahkan kadang, kalau diurek-urek kayak dokter, semakin nggak kelihatan, semakin nggak kebaca, itu semakin bagus karena semakin nggak ada orang yang bisa niruin. Bener nggak? Dan pada saat aku sampai di Taiwan, guru aku nyuruh aku tanda tangan, dan aku tanda tangan seperti ini. Kira-kira mirip lah ya seperti ini. Dan aku diomelin. Katanya, kamu jangan coret-coret ya, ini tuh nggak bisa sembarangan ganti-ganti kertas. Kamu tulis nama kamu, tanda tangan. Aku bilang, iya, ini tanda tangan, Laoshi. Dan ternyata di Taiwan itu mereka nggak kenal nih tanda tangan kayak gini. Malah mereka menganggapnya itu dicoret-coret. Akhirnya aku jelasin ke mereka kalau inilah tanda tangan orang Indonesia. Jadi kalau kalian suruh tanda tangan, ya kita akan tulis seperti ini, betul nggak sih? Nah, aku sebenarnya dari kelas 3 SD sampai SMP gitulah ya, udah ganti-ganti tanda tangan 3 kali. Karena kan kita cari dong yang paling bagus ya kan? Dan karena mau bikin KTP, akhirnya kata papaku nggak boleh ganti tanda tangan. Tapi katanya infonya sih sekarang KTP boleh ganti tanda tangan ya. Intermezzo sedikit, jadi ternyata KTP sekarang udah boleh ganti tanda tangan. Jadi buat kalian yang tanda tangannya kesusahan, boleh ganti aja tanda tangan yang ada di KTP-nya. Nah, karena banyak banget dokumen yang akan ditandatangani di Taiwan, akhirnya laoseku atau guruku bilang, udah kamu bikin aja incang. Incang itu seperti ini ya, jadi kayak seperti cap. Dan ini adalah tulisan nama Mandarin kita. Jadi incang ini nggak ada tulisan nama bahasa Indonesia ya. Dia pakai nama Mandarin, jadi setiap orang itu biasanya akan punya incang seperti ini. Dan ya karena aku pelajar ya kan, jadi udah dong aku bikin incang aja, aku bikin aja yang murah. Harganya itu mulai 50 NT, kira-kira 25 ribuan lah ya. Jadi kan masih terjangkau. Aku bikin incang dan ternyata incang itu dipakai sampai sekarang. Jadi incangku tuh nggak berubah-ubah. Sana semua rekening aku, dokumen-dokumen resmi aku udah pakai incang itu. Bahkan sampai sekarang untuk perusahaan pun ya, dia juga pakai incang. Tapi kalau untuk perusahaan itu incangnya lebih complicated ya. Bentuknya tulisannya itu lebih susah dibaca. Nah, alhasil sekarang aku punya banyak incang, karena untuk pribadi dan juga untuk kantor itu incangnya beda-beda. Dan yang besar ini biasanya untuk kantor, jadi untuk kantor dia beda besar. Kalau untuk yang pribadi biasanya tuh kecil-kecil seperti ini, lihat ya. Ini karena murah meriah cuma 50 NT aja, jadi ya bentuknya seperti ini. Tapi sebenarnya banyak kok bentuk-bentuk yang lainnya yang lebih bagus. Ya tentu harganya juga lebih mahal ya. Dan bikin incangnya itu gampang banget. Tinggal ke toko kunci atau ke toko yang ada capnya kayak gini nih, itu kita bisa bikin incang atau bikin cap, tinggal kasih tahu aja kamu bikin cap kayak apa. Atau ada juga tokonya seperti ini nih. Nah, macam-macam dan biasanya nih ada pasti dekat rumah kalian. Jadi buat kalian yang di Taiwan pasti kalian punya incang, betul nggak sih? Atau kalian nih yang udah terima surat penerimaan siswa dari kampus yang kalian mau daftarkan, itu pasti di surat penerimaannya ada juga incangnya. Coba dicek deh. Nah, biasa incang untuk perusahaan atau kampus itu dia akan gede nih, seperti yang di bawah yang kotak warna merah yang kita juga nggak tahu tulisannya apa, tapi itu biasa nama kampusnya ya, kayak Guoli Chongzheng Daxue. Jadi itu sebenarnya tulis bacaannya Guoli Chongzheng Daxue, tapi ya tulisan Mandarinnya itu lebih complicated gitu. Nah, ada ide oleh-oleh nih buat kamu yang ke Taiwan, bingung mau kasih oleh-oleh buat temen kamu, saudara kamu, bisa kamu ke toko incang atau toko cap. Nah, bikin incang atau cap atas nama mereka masing-masing, dan cuma ada satu di dunia, apalagi buatnya di Taiwan ya, jadi pasti nggak akan bisa ditiru. Yuk, siapa nih yang udah punya incang? Komen di samping ya.